Kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada untuk berinvestasi akhirat bersama-sama patungan membangun masjid dan asrama pondok pesantren Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah yang dikelola oleh Ustaz Muhammad Malik Al-Athari dan asatidz sunnah yang lainnya. InsyaAllah ta'ala berkah dunia akhirat. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini ada sebuah potongan video yang kita akan saksikan bersama tentang klarifikasi Idrus Ramli berkaitan dengan amalan tahlilan yang dia sudah akui sendiri di dalam kitab tersebut, dalam kitab mereka, bahwasanya tahlilan ini adalah sebuah amalan bid'ah munkarah. Bahkan dia mengatakan dan menegaskan kembali dia adalah bid'ah makruha, dan ditegaskan lagi kalau bid'ah makruha ini diperangi dapat pahala. Namun begitulah zaman rahmatullah, keadaan sebagian manusia sudah tahu hukumnya, sudah tegak hujahnya, sudah jelas pembahasannya, masih saja bisa ngeleks, masih saja bisa berkelik mencari-cari alasan supaya mereka tidak disalahkan amalan mereka, ataukah untuk membela diri mereka, ataukah karena mereka sudah terdesak, malu, ya, malu dengan apa yang sudah disampaikan Ustaz Firanda dengan Ustaz Zainal Abidin yang berdebat dengan si Idrus Ramli. Akhirnya cari-cari alasan supaya tidak malu dan lebih dominan ke sana. Inilah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala kenapa kita sering menghindari perdebatan diskusi. Karena kebanyakan orang kalau sudah ditegakkan hujah kepadanya selalu cari alasan. Kan begini, kan begitu. Selalu ngelak, selalu kemudian ngelontar pembahasannya ke sana kemari yang seharusnya ditegaskan saja halal haram, syirik, tauhid, bid'ah sunnah, taat atau maksiat, selesai urusan. Tidak usah diputar-putar ke sana kemari, membawa-bawa nama Nabi SAW, cara dakwah Nabi SAW, kemudian menjelaskan adat tidak tuntas, kemudian mengutip sebuah perkataan dari seorang ulama yang menurutnya itu adalah merupakan sebuah permasalahan yang kalau adat ini diperangi maka itu akan menimbulkan sebuah polemik di tengah-tengah manusia dan sebagainya. Ini diantara bentuk zaman rahmatullah membuktikan kepada kita yang selama ini mereka menuduh Wahabi tidak punya referensi, Wahabi kalau beragama tidak punya kitab. Justru mereka punya kitab, punya referensi, tapi meninggalkan kitab referensi tersebut, mencari-cari alasan. Inilah zaman rahmatullah. Kita melihat dewasa ini banyak orang beragama tidak di atas dalil, punya kitab, tetapi tidak digunakan kitab tersebut, beragama sesuai dengan hawa nafsu mereka. Taib. Jadi tanpa kita kemudian membuat malu mereka sebenarnya sudah malu dengan dirinya sendiri. Beragama seperti itu. Beragama tidak ada sumber pendalilannya dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak malu kesyirikan dikatakan tauhid, ibadah kepada Allah. Tidak malu amalan bid'ah dikatakan sunnah. Sudah tahu dirinya salah tetapi tetap cari alasan untuk ngeleks. Sudah tahu ini maksiat tetapi tetap saja dikatakan ini adalah kebaikan. Allah musta'an. Tapi jangan rahmatullah. Tanpa panjang lebar kita simak dulu potongan video ini. Bagaimana Idrus Ramli ini berdalih. Ya, bukan dalil, berdalih, mencari pembenaran dan mencari alasan supaya tidak disalahkan, supaya dia tidak dipermalukan. Taib. Tafadhal antum lihat kiai yang digelari dengan singa aswaja, singa yang banyak memfitnah asatidzah para salafiyun, yang memfitnah negeri Arab Saudi, negeri orang yang suka memfitnah ke sana kemari. Ternyata pendalilan yang tidak masuk di akal, pendalilannya tidak ilmiah. Baik, barakallahu fikum, kita lihat simak dulu. Bismillah. Video yang mereka potong. Baik. Kemudian tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya
Ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Padahal kata para ulama di dalam ada seorang ulama dari mazhab Hambali, ada kitab namanya Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyah, karangannya Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Beliau muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab ini diterbitkan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Beliau mengatakan la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya keluar dari adat masyarakat selama tidak haram. Tahlil itu selamatan kan tidak haram, hanya makruh. Saya yakin para kiai, termasuk Ki Abdullah Fakih, ketika keluarganya meninggal, beliau juga tahlilan. Itu bukan tidak tahu dengan isi Anatut Thalibin. Saya yakin beliau hafal semua itu. Tetapi mengapa? Karena ini adat dan manhaj Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Ketika adat ini kalau diberantas, ini akan menimbulkan kerusuhan, akan menimbulkan gejolak, oleh Rasulullah SAW dibiarkan. Mungkin bisa dibaca dalam kitab Al-Adabus Syar'i. Baik, subhanallah, dari apa yang dia katakan, bahkan berani mengutip manhaj Nabi SAW, yang dimana menurutnya Nabi SAW itu kalau berdakwah lihat kondisi, dimana kalau ada sebuah perkara penyampaian yang akan disampaikan itu kemudian menimbulkan polemik dan kerusuhan masalah dengan manusia, maka Nabi SAW membiarkan adat tersebut ngacau. Ini ngacau jamaah rahmatullah. Tidak baca kitab sejarah ini. Luar biasa. Bagaimana ngeleksnya dia, alasannya dia. Ya, Masya Allah jamaah rahmatullah. Andaikan Ustadz Firanda dengan Ustadz Zainal Abidin ini semakin mendapatkan pencerahan dari apa yang disampaikan Idrus Ramli, mungkin Idrus Ramli ini sudah dikuliti ini. Kalau mereka tidak punya adab dan akhlak, pasti mereka sudah membabak belur si Idrus Ramli ini. Tapi Masya Allah ya, kita saja mendengarkan kalimat Idrus Ramli ini, seperti ini dia cara menegakkan dalil, menegakkan hujah di tengah-tengah manusia, menyampaikan pendalilan bukan dalil. Kita sudah bisa mengambil kesimpulan, oh ini orang beragama dengan hawa nafsunya. Ini orang beragama bukan karena dalil. Karena menurut masyarakat kan baik. Allah musta'an. Jaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kalau dikatakan Nabi SAW itu melihat polemik, melihat kerusuhan. Lah, kalau seperti itu Nabi SAW tidak mungkin diusir, tidak mungkin diperangi, dibunuh sebagian para sahabat. Justru Nabi SAW ketika beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka adat kebiasaan orang-orang Arab Quraisy pada saat itu dan kabilah-kabilah yang lainnya adalah adat yang penuh dengan kerusakan, penuh dengan jahiliyah. Makanya disebut dengan Arab jahiliyah. Benar-benar memiliki adat yang sangat rusak, adat yang sangat buruk, bobrok. Tidak mengenal halal dan haram, tidak mengenal siapa istri, siapa suami, tidak mengenal harta warisan. Bagaimana anak-anak wanita dibunuh dan dihinakan, diperjualbelikan di pasar. Bagaimana mereka perang dari zaman ke zaman karena sebuah permasalahan yang sedikit. Ini adat rusak mereka. Nabi SAW datang untuk mengubah mereka. Dan terjadi polemik, terjadi pertentangan, terjadi peperangan. Allah musta'an. Ini menurut kita loh ya. Masya Allah ya, andaikan Ustadz Firanda dengan Ustadz Zainal Abidin mau menguliti dari perkataannya ini, selesai, habis. Tapi mungkin ada, tapi tidak diungkapkan. Tapi zaman rahmatullah. Kembali kepada sebuah hukum. Hukum kalau sudah jelas, maka itu yang diamalkan. Misalnya, tidak bisa diotak-atik hukum itu. Inilah zaman rahmatullah, pentingnya orang ketika menjadi kiai, menjadi ustadz, itu harus matang. Harus tamat dalam perkara-perkara yang seperti itu. Mustalahul hadisnya, kemudian usul tafsirnya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama kita, hafal Quran, hafal hadis, itu sudah harus dilakukan itu sejak dahulu sebelum menjadi kiai, menjadi ustadz. Taib, berkaitan dengan hukum kalau sudah perkara wajib, maka tidak boleh digeser menjadi sunnah atau menjadi perkara mubah. Seperti sholat. Sholat ini tidak bisa kemudian digeser hukumnya, yang sesuatu yang sholat kemudian digeser menjadi sunnah atau mubah. Begitu pula dengan khamar.
Khamar ini tidak bisa digeser hukumnya menjadi makruh, haram. Begitu pula rokok. Rokok ini Masya Allah sampai sekarang menjadi perdebatan oleh sebagian manusia, khususnya di kelompok aswaja ini yang masih berkecemplung masih membahas masalah apakah haram atau makruh, apakah sesuatu yang dibawanya makruh, pertengahan makruh. Jadi subhanallah, makruh saja itu ada dibagi, ada makruh yang tinggi, ada yang tengah, ada yang rendah. Subhanallah. Inilah bukti nyata kepada kita semuanya. Ada orang beragama sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan dalil. Di mana rokok sudah jelas zaman rahmatullah ambur-amburkan uang, sepakat semua kedokteran, tidak ada dokter yang berani mengatakan rokok itu ada manfaatnya, kemudian rokok itu bisa mendatangkan kebaikan. Sepakat semua rokok itu membahayakan, merusak tubuh, merusak orang lain, memberikan mudarat bagi dirinya dan orang lain. Bahkan perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Coba lihat zaman rahmatullah. Betapa konyolnya kita kalau kita sudah tahu ini sebuah hukum, masih kita terobos, masih kita kemudian mencari-cari alasan, jelas dalilnya, perintahnya jelas, larangannya jelas, masih kita kemudian berkotak-atik dalam perkara-perkara yang tidak seharusnya kita lakukan, mencari-cari alasan untuk pendalilan pembenaran apa yang kita lakukan. Makanya zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada perkataan yang sangat indah dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang orang seperti ini. Tentang orang seperti ini yang telah jelas hujah kepadanya, telah tegak dalil kepadanya, telah tegak hukum kepadanya, namun mencari-cari alasan yang dia sangka apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kebaikan. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la usru li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha hudan wala fi hudan tarakaha hasibahu dhalalatan faqad buyyinatil umur wa thabatat al hujjah wa anqata'al uthru. Kata Umar ibn Khattab, Masya Allah, perkataan beliau ini sangat indah. Ribuan tahun lalu beliau berkata, dan hari ini kita nukilkan perkataan tersebut. Dan perkataan beliau ini antum bisa lihat di kitab Syarh Sunnah halaman 36 oleh Imam Al-Barbahari rahimallahu taala anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu manni wa karami. Beliau kemudian mengatakan, mengutip perkataan Umar bin Khattab, la usra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha hudan. Tidak ada uzur bagi seseorang dalam sebuah kesesatan yang dia lakukan yang dia sangka adalah merupakan petunjuk. Dan sebaliknya, wala fi hudan tarakaha hasibaha dhalalatan. Dan tidak ada uzur bagi seseorang di mana dia meninggalkan petunjuk yang kemudian dia sangka itu adalah sebuah kesesatan. Subhanallah, subhanallah ikhwan. Faqad buyyinatil umur. Perkara-perkara telah jelas dalam agama ini. Tidak ada satupun dalam perkara agama ini melainkan Nabi kita SAW telah menjelaskannya. Sebagaimana yang dikatakan tidak ada satu kebaikan melainkan Nabi SAW telah memberikan kepada kita petunjuk tata cara untuk melaksanakannya, dan tidak ada kejelekan kecuali Nabi SAW telah memperingatkan kita kepada kita semuanya bagaimana meninggalkannya dan menjauhinya perkara-perkara yang merusak tersebut. Kemudian kata Umar, wa thabatat hujjah, hujjah telah tegak kokoh hujjah ini ikhwatal iman, tidak bergeser. Wa anqata'al uthru, dan uzur telah terputus, terpotong. Tidak ada lagi uzur bagi seseorang yang sudah jelas dalilnya, sudah jelas pendalilannya, hujahnya, masih ngeles, masih kemudian mencari-cari hilah syaitaniyah. Bagaimana kemudian menutupi rasa malunya, menutupi rasa kesalahannya, malu untuk mengakuinya yang selama ini amalan-amalan yang dia lakukan, malu untuk mengakuinya, malu untuk meninggalkannya, takut meninggalkannya, takut dicelah manusia, takut diintimidasi manusia, takut ditinggalkan manusia. Pengikut hawa nafsu. Jadi selama ini mereka mengatakan beragama di atas kitab, beragama di atas dalil. Namun sayangnya kitab-kitab mereka hanya sebagai perhiasan apa yang mereka sampaikan. Kitab-kitab mereka hanyalah sebagai retorika semata, ngomong semata, ya, cuma sekedar kalau berceramah, tetapi pengamalan mereka jauh dari kitab-kitab apa yang mereka lakukan, mereka miliki. Ya, minta maaf. Dalam ayat surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kemudian
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang maghdub, yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang dhalim, yang sesat. Dan di sini jamaah rahmatullah, Allah meminta kita untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah petunjuk agar diberikan jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya para nabi, para syuhada, siddiqin, mereka yang benar-benar beragama di atas agama dalil, di atas petunjuk Allah Jalla Jalaluhu yang Allah sampaikan kepada para nabi mereka, bukan jalannya orang yang maghdub. Maghdub di sini adalah orang-orang Yahudi. Kenapa jamaah rahmatullah? Karena orang Yahudi punya ilmu, namun ilmu ini disembunyikan. Kemudian ayat-ayat Allah diotak-atik. Ayat-ayat Allah ini hukum-hukumnya dipermainkan. Mereka mempermainkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dimurkai sampai datangnya hari kiamat dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih pada hari akhirat. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Sesat di sini siapa? Ikhwatul iman, orang-orang Nasara, beragama tidak di atas dalil. Coba lihat, Islam itu punya ilmu dia amalkan, beragama di atas dalil. Ini ada orang punya ilmu, punya dalil, tidak diamalkan, cari agama yang dhal, ajaran yang sesat. Ngumpul pada mereka maghdub wad-dhalin. Allahu Akbar. Benar-benar apa yang dikatakan Nabi SAW, sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah cara beragama orang-orang terdahulu. Sampai ketika mereka masuk ke lubang biawak, maka pasti kalian akan mengikuti cara mereka beragama. Dan ini salah satu bentuknya jamaah rahmatullah, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian jamaah rahmatullah, Umar bin Khattab mengatakan, "Wanqata'al udhr." Tidak ada uzur bagi orang seperti ini. Tidak ada uzur, ikhwatul iman. Dia mengotak-atik, berani mengotak-atik hukum dengan berkilah, dengan beralasan, dengan ngelek seperti ini dan seperti itu. Taib, ketika dia mengatakan, ini kan ada adat. Ada adat yang kalau adat ini telah mendarah daging, mentradisi di tengah-tengah umat, maka susah untuk diperangi. Akan menimbulkan gejolak. Taib, inilah pentingnya kita banyak referensi. Referensi tentang apa? Tentang ibadah dengan adat. Jadi adat ini ikhwatal iman terbagi dua yang dijelaskan oleh para ulama. Ada adat sesuai dengan syar'i yang tidak bertentangan dengan syar'i, ataupun kalau tidak ada dalilnya dari syar'i tetapi dia tidak tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada adat yang tidak sesuai dengan syar'i. Tahlilan ini bukan adat tetapi memang amalan yang dibuat-buat, yang di bahasa ilmiahnya saya lupa. Yang memang benar-benar dibuat sedemikian rupa, yang dibungkus sedemikian rupa atas nama agama. Jadi tahlilan ini kenapa dikatakan bid'ah, ikhwatul iman? Karena orang yang kematian, orang yang telah meninggal di antara mereka, ini harus dibacakan tahlilan, yasinan. Kalau tidak akan begini dan begitu. Dikait-kaitkan dengan agama, dipaksakan di dalam agama harus begitu. Jangan sampai kita seperti orang yang memakamkan keluarga kita seperti kucing yang hanya ditanam kemudian tidak ditahlilan, diyasinankan. Jadi perkara bid'ah ini adalah merupakan modifikasi dalam beragama. Dan ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah umat. Makanya ikhwatul iman dikatakan dalam sebuah penukilan dari Idrus Ramli tadi, dia menukilkan sebuah perkataan dalam sebuah kitab, itu sebenarnya tidak utuh. Dan saya akan bacakan secara utuhnya apa yang disebutkan tadi dalam kitab tersebut, bahwasanya la yanbaghi al-khuruj min 'adatin nas mura'atan lahum wa ta'lifan liqulubihim illa fil haram idza jarat 'adatuhum bi fi'lihi aw 'adam al-mubalah bi fatajibu mukhalafatuhum raudu bidzalik aw sakhitu. Ini yang utuhnya jamaah rahmatullah. Jadi alasannya tadi Idrus Ramli, kalau adat ini bertentangan dengan tradisi manusia, dengan keadaan manusia yang bisa menimbulkan gejolak, maka tradisi tersebut tidak boleh ditinggalkan. Dan ini ngawur. Dan ini sangat bertentangan. Taib.
Jadi dia menukil sebuah perkataan, la yanbaghi al-khuruj min 'adatin nas. Tidak pantas, ya tidak sepatutnya, tidak seyogyanya seseorang itu keluar dari kebiasaan manusia, kebanyakannya manusia. Mura'atan lahum wa ta'lifan liqulubihim. Karena perkara itu adalah diantara bentuk mura'atan lahum, menjaga persatuan, menjaga ketentraman bersama dengan mereka. Begitu pula untuk taklif qulub, mengambil hati mereka, merayu mereka, menjaga keakraban di antara mereka. Illa fil haram, kecuali dalam perkara haram. Kecuali dalam perkara haram. Taib zaman rahmatullah. Adapun perkara bid'ah, ini sudah jelas hukumnya haram. Tidak boleh seseorang itu kemudian menjadikan sebuah amalan yang disandarkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Jalla Jalaluhu telah menyempurnakan agama ini. Tidak ada lagi penambahan dan pengurangan. Bahkan Imam Malik mengatakan siapa yang melakukan sebuah amalan bid'ah yang dia sangka adalah merupakan kebaikan, maka sungguh dia telah menuduh Nabi SAW telah berkhianat dengan risalah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada beliau SAW. Karena bagaimana mungkin zaman rahmatullah orang melakukan sebuah amalan yang mereka sangka baik, merupakan perkara yang mendapatkan pahala. Apakah mereka punya sekutu, tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang mereka diperintahkan untuk melakukan sebuah syariat yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Dan ini ada lanjutannya zaman rahmatullah. Idza jarat 'adatuhum bi fi'li aw 'adamul mubalat bi fatajibu mukhalafatuhum radau bidzalik aw sakhitu. Kalau perkara haram, adat haram ini telah menjadi tradisi mereka, mengakar di dalam diri mereka, atau susah untuk diobati, susah untuk dicegah, maka wajib pengarang dalam kitab tersebut yang dinukil oleh Idrus Ramli, pengarang wajib menyelisihi mereka, ya, menyelisihi mereka. Radau bidzalik au sakhitu, apakah mereka ridho, masyarakat itu ridho kalau kita menyelisihinya, tidak ikut nimbrung dalam perkara adat tersebut, bahkan kita kemudian memeranginya, menyampaikan hujah kepada mereka kalau mereka, apa yang mereka lakukan itu adalah perkara batil, atau mereka marah, ridho atau marah, maka perkara adat yang haram ini tidak boleh kita ikut nimbrung dalam perkara tersebut. Dan ini tidak dijelaskan zaman rahmatullah. Ya, mungkin kalau kita mengatakan, kalau saya di situ berdebat dengan Idrus Ramli, saya akan katakan adat itu ada dua. Mungkin ada ya disampaikan oleh Ustaz Firanda dengan Ustaz Zainal Abidin, tapi mungkin tidak di-share videonya. Maka subhanallah ikhwatal iman, ini menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana cara beragama sebagian orang yang mereka beragama sesuai dengan tradisi. Sehingga ya kadang juga benar kalau aswaja ini kita plesetkan dengan asli warisan jahiliyah. Jahiliyah maksudnya apa? Adat yang bertentangan dengan syariat. Adat yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya 40 harian, 3 harian. Ini kan tradisi dari mana? Ini tradisi orang agama Buddha yang kemudian dilabeli tradisi kebaikannya dengan nama tahlilan, yasinan dan sebagainya. Jadi coba lihat modifikasi orang dalam beragama itu subhanallah dari dulu. Sehingga wajar ya kalau selama ini Ahlussunnah wal Jamaah, para salafiyun yang digelari Wahabi itu mengkritik amalan-amalan mereka. So ini bentuk cinta. Jangan sampai ente bersusah payah mengamalkan amalan sesuatu, amalan di dunia ini, mengeluarkan harta tetapi tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya, nol besar. Tidak ada kemudian kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita lakukan. Oleh karenanya zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tepat apa yang dikatakan oleh sebagian para ulama kita. Ya, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dan perkataan ini sudah kita hafal, sudah matang, sudah selesai pembahasan bid'ah itu sudah selesai. Inilah pentingnya sebelum kita belajar itu pembahasan bid'ah itu harus dituntaskan. Jadi kita kalau disampaikan perkara tersebut kita tidak kaget. Mungkin mereka ini kaget karena mungkin pembahasan bid'ah ini mereka tidak dapatkan di guru-guru mereka. Mereka mungkin kaget, oh amalan kita syirik karena pembahasan kitab tauhid tidak selesai atau tidak pernah dibahas.
Begitu pula dengan maksiat, dengan ketaatan, pembahasan ketaatan, maksiat. Mereka kaget karena mungkin pembahasan ini mereka belum pernah dapatkan di dalam kitab-kitab mereka atau dalam ustadz-ustadz mereka. Nanti di orang-orang yang digelari Wahabi ini mereka dapatkan. Oh, kaget mereka. Oh, begini ya. Subhanallah, ikhwatal iman. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Al-ma'siyatu yutab minha wal bid'ah la yutab minha. Baik, perkataan beliau Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya bid'ah itu sangat dicintai oleh iblis daripada maksiat. Jadi ketika orang terjatuh dalam perkara-perkara maksiat, maka iblis melihat, oh ternyata ada yang lebih maksiat, ada yang lebih jahat, ada yang lebih dosa. Apa itu? Orang yang melakukan amalan bid'ah. Kenapa zaman rahmatullah? Ini ada alasannya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan demikian, pasti ada alasannya. Alasannya adalah kalau orang berbuat maksiat, masih tahu itu maksiat dosa. Tidak ada orang yang habis berzina, habis judi, minum khamar. Kalau ditanya secara sadar mereka, ini hukumnya apa? Pasti mereka mengaku ini dosa Ustaz. Maaf Ustaz, saya khilaf. Saya begini dan begitu. Pasti orang ketika kalau ditangkap atau digrebek dengan apa yang mereka lakukan, pasti mereka mengatakan saya menyesal memperkosa si fulana, saya menyesal merampok rumahnya fulan, saya menyesal. Ada penyesalan. Penyesalan ini boleh jadi mereka kemudian bertobat kepada Allah Jalla Jalaluh. Berbeda dengan bid'ah. Bid'ah itu kalau mereka sudah enak di situ, ada cuang, ada kehormatan dari manusia, ditinggi-tinggikan manusia, itu susah hilang, Pak. Jadi bid'ah ini mereka sadar, tahu. Seperti tadi itu Islam tahu. Itu bid'ah mungkarah, itu bid'ah makruha, tetapi tetap saja ngeleks. Tetap saya cari alasan. Inilah ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, betapa luar biasanya ya perkataan Imam Ats-Tsauri ini, bahwasanya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dari maksiat. Karena kalau maksiat itu orang masih ada potensi dia mengakui kesalahannya, mengakui apa yang dia lakukan. Ya, saya salah, saya khilaf, saya berdosa. Tetapi kalau bid'ah la yutabu minha, ini kadang orang susah bertobat dari perkara tersebut. Dan benar saja, hampir semua ini mereka, subhanallah, susah untuk tobatnya. Makanya zaman rahmatullah, Ayyub rahimahullah, suatu ketika seorang imam besar pernah didatangi oleh ahlul bid'ah. Maka ahlul bid'ah mengatakan, "Lukallimuhu bikalimah, bolehkah saya berbicara beberapa kata kepadamu?" Apa kata Ayyub rahimahullah? "Wala binisfi kalimah." Tidak walaupun setengah perkataan. Para ulama dahulu itu enggan untuk berdebat dengan ahlul dolala, ahlul bid'ah, karena ngeleksnya banyak, ikhwatan iman. Seperti tadi perdebatan yang dilakukan oleh Ustaz Firanda dengan Ustaz Zainal Abidin bersama dengan mereka Aswaja ini, itu ngeleksnya luar biasa. Habis waktu, hukumnya sudah halal, sudah haram, sudah jelas, masih saja ngeles pembahasannya. Cari alasan ke sana kemari, ngelantur ke sana kemari, menukil perkataan yang tidak jelas, menukil perkataan yang dipotong-potong sesuai dengan hawa nafsunya. Allahul musta'an. Disembunyikan itu yang kalau ridho atau tidak ridho manusia, kalau bertentangan dengan syariat dan tidak bisa diobati, tinggalkan adat tersebut. Itu dipotong. Taib zaman rahmatullah. Kemudian Imam Ayyub rahimahullah mengatakan lagi, "Masdadu sahibu bid'atan ijtihadan illa izdada minallahi bu'dan." Tidaklah ahlul bid'ah itu bertambah keras dengan bid'ahnya kecuali bertambah jauhnya Allah Jalla Jalaluhu kepada mereka. Makanya Bapak Ibu rahimahullah, rahimani rahimakumullah, ahlul bid'ah itu diantara orang yang memiliki hati yang sangat keras. Jadi kalau mereka keras hati dengan amalan bid'ah, itu sudah menjadi sunnatullah kepada mereka ini. Perusak agama ini. Yang ingin melencengkan agama, meninggalkan sunnah Nabi SAW. Ini kita sudah tamak ini pembahasan ini. Kemudian sebagian perkataan Imam Ats-Tsauri rahimahullah, boleh kemudian mengatakan, "Man sami'a mubtadi'an lam yanfa'allahu bima sami'a." Siapa yang mendengarkan kalimat ahlul bid'ah ini, makanya Bapak Ibu, ikhwatul iman rahimakumullah, jangan pernah mendengarkan kalimat-kalimat dari para pelaku bid'ah. Kalau ente tahu dari video ini pelakunya pelaku bid'ah, ini pelaku maksiat, ini pelaku dosa, suka merubah hukum-hukum Allah, jangan pernah mendengarkan perkataan mereka. Kecuali dalam rangka mendebati, menegakkan hujah kepada mereka, tidak mengapa. Tetapi jangan pernah mendengarkan perkataan mereka.
Karena perkara tersebut tidak akan pernah bermanfaat. Allah tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Luar biasa bagaimana tegasnya para ulama kita dahulu, para imamatul al-arba kita dahulu, para orang-orang soleh sebelum kita ini. Sangat keras, sangat tegas terhadap perkara amalan bid'ah. Karena mereka melihat ini kerusakan. Ini merupakan tidak beradab kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini orang sudah jelas hukumnya masih saja dipelintir-pelintir. Allah musta'an. Begitu pula siapa yang menyalami para pelaku bid'ah, maka tali Islam yang ada padanya akan terputus satu demi satu. Hati-hati. Jadi tidak ada mujamalah, tidak ada pembahasan mujamalah kepada orang-orang perusak agama kepada Allah Jalla Jalaluh. Harus tegas. Jadi kalau mereka gaspol untuk memerangi sunnah, kita gaspol untuk memerangi bid'ah. Jadi tidak ada namanya ciuk dalam perkara menegakkan tauhid sunnah Nabi SAW dan mengajarkan kepada umat kebaikan. Jadi tidak boleh orang mundur dalam menegakkan hujah kemudian berlemah lembut kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang soleh sebelum kita ini, di antara Imam Al-Wahhad rahimahullah, itu meninggal dalam keadaan buta, dicongkel matanya demi menegakkan sunnah Nabi SAW. Tidak ada bergeming beliau rahimahullah anhu rahmatan wasi'ah wa ghafirallahu liman wa karam dalam memerangi bid'ah. Terus beliau kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zaman rahmatullah Sulaiman Al-Haythimi suatu ketika beliau menangis. Maka dikatakan kepadanya, "Ma yabkik? Apa yang membuat engkau menangis? Al-jaz'u minal maut? Apakah engkau takut dengan kematian?" Maka beliau mengatakan, "La, walakin marartu ala qadari sallamtu alaihi fa akhafu ay yuhasibani rabbi alaihi." Suatu ketika saya melewati orang-orang yang bermanhaj qadari. Ini salah satu firqah yang sesat. Kemudian saya memberi salam kepadanya. Maka saya takut apa yang saya lakukan ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat zaman rahmatullah, betapa para a'imah dulu itu mengajarkan kepada kita bermuamal dengan ahlul bid'ah itu seperti apa modelnya, yang merusak agama Allah. Ya, kepada ahlul bid'ah, yang pentolnya ahlul bid'ah, yang ustaz-ustaznya, kiainya, gusnya ahlul bid'ah, itu tidak boleh mujamalah. Harus ditegakkan hujah. Itu konsekuensi dalam beragama. Makanya Ustaz Yasir itu sangat tegas dalam perkara syirik, perkara tauhid, dalam perkara sunnah, perkara bid'ah, karena beliau mengikuti cara beragamanya orang-orang soleh sebelum kita. Bagaimana tegasnya beliau, hafizallahu ta'ala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, dengan tegas beliau sampaikan kepada kita. Makanya beliau banyak disindir, banyak dibuli, banyak dicaci, banyak dimaki. Maka itu adalah sudah merupakan sunnatullah yang berjalan di muka bumi ini. Dan masih banyak zaman rahmatullah yang kita bisa bahas dalam pembahasan sunnah dengan bid'ah, tauhid dengan syirik. Tapi cukup sampai di sini, sudah lumayan panjang ini. Ya, itu tadi apa yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan bagaimana orang ngeleksnya, cari alasan, cari hila syaitania untuk berkilah, berdalih dengan apa yang mereka lakukan. Dan ini membuat yakin kepada kita semuanya, ternyata manhaj orang-orang yang beragama di atas hawa nafsu itu memang benar adanya, memang nyata adanya, di mana kalau sudah jelas tegak hujah, masih saja kemudian mereka mengotak-atik, mencari alasan untuk lari daripada hukum-hukum tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan kita dalam keadaan seperti itu, karena itu adalah merupakan di antara manusia yang jelek dan buruk dalam beragama kepada Allah Jalla Jalaluhu. Semoga kita senantiasa diwafatkan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam sampai datanya hari kiamat, atau sampai kita diwafatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.